Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas tetapnya iman, tetapnya Islam, atas nikmat zahir dan batin, sehat, afiah, riayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para habaib yang mulia, Habib Muhsin, Habib Bagir, Habib Ja'far, Habib Ramzi, dan para habaib yang hadir semua, Habib Alwi. Saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu, bukan berarti mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW yang kalau kita naik ke perahu bersama mereka, insya Allah kita akan selamat, insya Allah. Saudara-saudara, sebelum kita baca niat, saya teringat terlintas omongan sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebagian daripada bacaan maulid itu, kalau kita baca maulid begitu, kisah Rasulullah SAW, sirah nabawiyah yang singkat, itu ruh Rasulullah SAW hadir. Ada yang hadir dari awal sampai akhir, ada yang hadir saat halul qiyam, saat berdiri. Sebagian daripada ini saya hanya menukil ya, yang dihadiri oleh Rasulullah SAW dari awal sampai akhir adalah maulid tibai, katanya begitu. Juga ada maulid yang lain. Saya berharap, kita semua berharap Rasulullah hadir bersama kita dari mulai dibacanya maulid sampai selesai ini majelis. Mudah-mudahan demikian. Dan kita baca satu maulid dia ulami itu yang barangkali jarang-jarang ada maulid di mana yang mengarang, yang menulis itu mengumpulkannya menjadi sebuah rangkaian syair yang indah. Penulisnya masih hidup, yaitu Habibana Murabbi Ruhina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Biasanya yang kita baca maulidnya orangnya sudah tidak ada ya, sudah almarhum. Alhamdulillah yang kita baca maulidnya beliaunya masih ada. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan buat beliau, Allah tolong semua langkah beliau. Mari sama-sama kita baca niatnya sebagaimana biasa, niat yang kita nukil daripada Habib Imam Abdullah
Abdullah bin Alwi al-Haddad. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair libtigha'i wajhillahil karim wa maghfiratihi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani, majlis serupa inilah majlis tijarah, majlis perdagangan. Semua apa yang kita lakukan adalah sebuah perdagangan, apalagi majlis seperti yang antum hadiri. Perdagangan itu ada modalnya. Modalnya dagang dengan Allah, niat salihah. Bawa banyak-banyak niat ke dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan ini jadi sebuah perdagangan yang menguntungkan buat kita semua dunia dan akhirat. Saya lanjutkan bacaan pada kitab Risalah Jami'ah sampai dengan haji. Terakhir kita bicara bahwasanya haji itu adalah sebuah kewajiban buat kaum muslimin seumur hidup sekali, dengan syarat wajib yang kemarin disampaikan ada 7, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, adanya bekal, lalu adanya kendaraan, amannya perjalanan, dan ditambahkan pada sebagian kitab dengan mungkinnya kita sampai ke sana waktunya masih mencukupi. Begitu. Wa kadzal umrah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa daman nafa'a bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Wa kadzal umrah. Begitu juga kita wajib untuk melaksanakan ibadah umrah. Umrah itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya sama wajibnya dengan haji, seumur hidup sekali. Dari mana itu didapat? Dari ayat Al-Quran. Kewajiban atas umrah itu kita dapatkan dalilnya dari ayat Al-Quran. Dikatakan dalam ayat Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa haji wajib, berarti umrah juga wajib. Dari mana dibangun dalilnya bahwa haji wajib? Kemarin sudah disampaikan dalam ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, terus dari mana kita pahami bahwa umrah juga ikut wajib bersama haji? Dari kaidah. Kaidah itu namanya dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran, yaitu satu kaidah fikih di mana dikatakan kalau sesuatu disebut secara bersamaan, maka hukum yang satu sama dengan hukum yang lain. Disebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau hajinya wajib, berarti umrahnya juga wajib. Begitu. Itu dasarnya. Yang kedua adalah hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi melaksanakan ibadah umrah dan menyuruh kaum muslim untuk melakukannya. Begitu. Kalau ditanya berapa kali Nabi pergi haji atau kapan diwajibkannya ibadah haji kepada kita, khilaf ulama. Sebahagian mengatakan pada tahun ke-5 Hijriah setelah Nabi hijrah, sebagian mengatakan tahun ke-6 Hijriah, atau ada pendapat yang lain. Sementara hajinya Nabi SAW, yang pendapat jumhur, pendapat sebagian besar mayoritas kaum muslimin, para ulamanya mengatakan Nabi haji setelah hijrah cuma sekali, itu haji wada pada tahun 10 Hijriah itu. Sebagian lain mengatakan 2 kali, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Tetapi hajinya Nabi, umrahnya Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah itu banyak sekali, tidak terhitung berapa banyak beliau sudah melakukan ibadah haji dan umrah.
masa itu walaupun orang di sekitarnya melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh yang sudah ada tahrif, sudah dirobah, ditaruh berhala di sekitar Ka'bah dan lain sebagainya, Nabi tetap memegang manasik cara haji dan cara umroh sebagaimana diajarkan oleh kakeknya Nabi Ibrahim alaihis salam. Begitu. Umrohnya Nabi berapa kali? Umrohnya Nabi pada hadis Sahih Bukhari juga bisa didapati ini keterangan di Kitabul Umrah. Para sahabat meriwayatkan umrohnya Nabi itu 4 kali. Jadi sekali pada tahun ke-6 Hijriah saat beliau akan berangkat lalu tidak jadi karena dicegah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, lalu dibuat perjanjian Hudaybiyah, lalu akhirnya Nabi tidak membatalkan umrohnya dan potong rambut cukur. Terus yang kedua umroh pada tahun ke-7 Hijriah, begitu. Ini khilaf di bulan Rajabkah atau bulan Dzulqa'dah. Terus umrohnya Nabi pada tahun ke-9 Hijriah, begitu, saat Fatah Mekkah. Dan ada riwayat bahkan Nabi umroh sekali lagi sepulang dari perang Hunain. Dan tentunya umrohnya Nabi SAW bersama dengan ibadah haji beliau yang kita sebut dengan haji wada itu. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu ada 3 macam caranya. Yang pertama disebut dengan ifrad. Ifrad adalah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru setelah selesai seluruh rangkaian ibadah hajinya dilaksanakan ibadah umrah. Yang kedua adalah tamattu, yaitu melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, setelah selesai dari seluruh rangkaian ibadah umrahnya baru dilaksanakan ibadah haji ihram untuk haji. Yang ketiga adalah qiran, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan umrah pada satu pekerjaan dengan 2 niat. Niatnya haji sekaligus umrah, begitu. Tapi pekerjaannya cuma 1, tawafnya cuma 7 putaran, sa'inya ya cuma 7 kali antara Safa dan Marwah, cukurnya cuma sekali dan seterusnya. Jadi satu pekerjaan 2 niat, qiran. Kalau qiran pasti kena dam, qiran. Ifrad tidak kena dam. Tamattu bisa kena dam, bisa tidak. Dam itu artinya denda, motong seekor kambing. Tamattu itu sejatinya tidak kena dam, artinya kita nggak mesti kalau pekerjaan haji tamattu. Kebanyakan kita nih orang Indonesia hajinya itu tamattu. Jadi dia datang dari sini dia pergi ke Jeddah. Di Jeddah dia niat ihram buat umrah. Lalu pergi ke kota Makkah, tawaf umrah sekaligus tawaf qudum. Jadi indiraj di dalamnya. Jadi pekerjaannya cuma 1. Tawaf itu 7 kali saja putarannya, tetapi di dalamnya sudah masukkan tawaf qudum, tawaf kedatangan. Karena begitu dia masuk dia sudah talabbus bihramil umrah, dia sudah berniat untuk ihram umrah, maka dia cukup laksanakan tawaf umrah. Setelah tawaf, sa'i, cukur selesai, dia nunggu sampai dengan masa pelaksanaan ibadah haji. Nanti ketika sudah tanggal 8 Hijriah, 8 Dzulhijjah maksud saya, 8 Dzulhijjah, baru mereka niat untuk melaksanakan ibadah haji ihram buat haji. Mereka kena dam nih, kaum muslimin sebagian besarnya dari seluruh dunia, mereka kena dam bukan karena mendahulukan umrah dari haji, bukan, melainkan karena ihramnya tidak dari miqat mereka. Orang Indonesia sejatinya kalau kita mau gunakan miqat yang sebenarnya, kita arah datang kita miqat itu tempat untuk mulai ihram haji atau umrah. Miqat kita tempat di mana kita memulai niat haji atau umrah. Kalau kita baru datang umrah itu atau haji juga sekalipun sudah masuk haji tetap mesti balik ke sana. Arah kita itu dari timur, sama dengan orang Yaman. Sejatinya miqat kita ya Lamlam. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, seandainya kita tidak memungkinkan, kita boleh ihram dari tempat yang jaraknya jauhnya
2 marhalah 81,5 kilo dari kota Mekah. Saya pernah menggunakan apa itu namanya maps, hitung jarak mulai dari bandara Jeddah yang baru sampai dengan hudud kota Mekah, jauhnya 91,7 kilo. Ukurannya sudah lebih daripada 2 marhalah. Walaupun kalau kita lihat secara di kasat mata dalam maps itu, di dalam peta itu, jalannya itu memang tidak lurus benar, tapi ini kan jalan-jalan yang mu'tad, jalan yang biasa dilewati orang, bukan jalan yang kita buat sendiri memutar-mutar, tapi jalan yang biasa. Saya mau mengatakan ihram di bandara Jeddah yang baru jaraknya sudah memadai untuk kita kalau kita menggunakan pendapat mazhab Syafi'i. Omongan tadi di depan, kenapa orang yang ibadah haji tamattu kena dam? Karena dia kagak balik ke mikotnya, atau enggak balik ke jarak yang jauhnya minimal 81,5 kilo 2 marhalah. Kalau dia bisa keluar dari Mekah pergi ke kota Jeddah, Jeddah Qadimah tuh, yang Jeddah yang lama itu pasti jaraknya sudah ya lebih jauh daripada Jeddah yang baru ke kota Mekah. Itu pasti sudah cukup. Dia pergi ke sana, dia niat buat haji, lalu dia balik ke kota Makkah, enggak akan kena dam. Jadi sekali lagi, kena damnya orang haji tamattu bukan karena mendahulukan umroh dari haji, sebagaimana disampaikan sebagian orang. Bukan itu, melainkan karena orang tersebut tidak ihram dari miqatnya, dia tidak berniat untuk hajinya dari tempat yang ditentukan. Begitu. Selanjutnya adalah bahwa dikatakan kita wajib haji dan umrah itu seumur hidup cuma sekali. Ini masih bacaan yang kemarin. Wa kadzal umrah fil umri marrah. Begitu pula umrah diwajibkan atas kita seumur hidup sekali. Khilaf ulama atas apakah kewajiban haji dan umrah itu alal faur atau alat tarahi, harus segera atau boleh ditunda. Madzhab Syafi'i bilang alat tarahi, boleh ditunda. Sekalipun kita sudah mampu, kita boleh nunda. Tetapi kalau sampai kita menunda lalu kita tidak bisa melaksanakannya, sampai meninggal atau sakit sehingga tidak bisa dilaksanakan, maka kita dosa tentunya. Begitu. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik bin Anas mengatakan bahwa kewajiban haji itu alal faur, harus segera dilaksanakan pada tahunnya kalau pada tahun tersebut orang tersebut sudah mempunyai kemampuan istita'ah. Pertanyaannya adalah apa istita'ah? Istita'ah itu di sini dijelaskan wahia bisyaratil istita'ah, dengan syarat sudah mampu, wahia an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safari ilal hajj, yaitu bahwa ia memiliki harta yang cukup, yang memadai untuk kepergiannya melaksanakan ibadah haji, dhahaban wa iyaban, pergi dan pulang, wa nafaqati man talzamu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan nafkah orang yang wajib ia beri nafkah sampai ia pulang. Yang disampaikan di sini cuma satu, sejatinya istita'ah itu ada 3. 1 zad, bekal. 2 tadi disebut adanya kendaraan, itu juga bagian dari istita'ah. Yang ketiga adalah amannya perjalanan, gitu. Seandainya terjadi begini, ini contoh kasus, kalau ada orang dia misalnya semua dia punya, duit punya, kendaraan pesawat ada, kalau dia mau ikut apa itu namanya ONH plus dapat insyaallah kuotanya, tapi dia nggak kuat, badan kuat, sakit tuh orang, atau udah tua rentah, apa yang mesti dia lakukan? Dia wajib membayari orang untuk menghajikan dirinya, gitu. Ini orang yang keadaannya kayak gitu. Lalu bagaimana kalau ada orang, misalnya orang sudah mampu, dia sudah mampu, lalu pada saat dia mampu itu, istita'ah tadi itu yang sudah disebutkan, baik secara jasmani, fisik ataupun yang lain, lalu dia meninggal orang itu sebelum dia laksanain ibadah haji, maka wajib ahli warisnya mengeluarkan dari warathah, harta warisan itu muslim,
diambil sejumlah uang untuk dijadikan ongkos buat orang yang membadali haji, baik yang menjadi badalnya keluarganya sendiri ataupun bukan, baik dengan seizin. Pada mazhab Syafi'i baik dengan seizin, ini ada keterangannya di Fathul Alam, baik dengan seizin daripada ahli warisnya ataupun tidak, karena itu adalah sebuah kewajiban atas manusia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ini keterangan. Saudara-saudara ikhwani, haji itu wajib buat kita semua. Kita wajib melaksanakan ibadah haji. Haji itu kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak ada yang lain kecuali surga. Wal umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain bisa ngapusin dosa yang ada di antara waktu di antara kedua umrah tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, Allahumma ghfir lil hajj, ya Allah ampunilah orang yang pergi haji, waliman istaghfara lahul hajj, dan semua orang yang dibacakan istighfar oleh orang yang pergi haji. Jadi kalau ada orang pergi haji, yang kita minta dari dia semestinya bukan air zam-zam, korma, tasbih dan yang lain. Yang paling pantas kita minta istighfar dia buat kita. Begitu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain menunjukkan atas keutamaan haji. Kita semua mesti nanam niat untuk melaksanakan ibadah haji. Niat itu ada yang shadik, ada yang kadzib, ada yang benar, ada yang kagak. Coba bayangkan ada satu orang dia kata, saya niat mau pergi haji. Kalau boleh saya tanya, pernah ngumpulin duit hatta 1.000 rupiah sehari buat pergi haji? Enggak. Pernah melakukan sesuatu ikhtiar untuk bisa berhaji? Enggak. Artinya, afwan ya, mohon maaf, boleh jadi itu niat enggak sebenarnya. Kalau saya benar mau niat pergi haji, hatta tidak memungkinkan secara akli bahwa uang saya akan memadai buat pergi haji, itu ada ikhtiar sekecil apapun untuk menunjukkan niat yang benar. Dicelengin, ditabungin tuh duit buat apaan? Buat pergi haji, uang logam 500 rupiah sehari 500 misalnya, atau dikumpulin hatta 20 tahun kan belum tentu cukup juga. Seandainya kita meninggal, emang kita nggak pernah punya duit cukup buat pergi haji? Kita meninggal, saat ditanya oleh Allah, tanya oleh para malaikat, Anda wajib pergi haji, udah pergi haji? Belum. Terus, tapi saya udah niat kuat, kalau nggak percaya saya udah nabung loh. Ada bukti bahwa kita udah niat. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat, niat yang baik buat kita semua. Dan semoga para habaib kita yang baik, yang soleh, yang alim ini diberikan panjang umur, sehat afiat, Allah jaga dari segala keburukan dunia akhirat. Dan Allah itu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات وكره لكم
gila wa gal wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan durhaka kepada ibu kalian, mengubur hidup-hidup anak perempuan, menahan hak yang wajib ditunaikan, dan menuntut yang bukan haknya. Dan Allah Subhanahu wa taala makruhkan atas kalian desas-desus gosip, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abainal afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah, yang kita hormati dan kita cintai semua guru-guru kita, terlebih khusus orang tua kita Al-Habib Muhsin bin Aidrus Al-Hamid, mata'anallah bituli hayati fid darin amin. Juga kepada guru-guru kita lainnya, Habiban Al-Mahbub Al-Habib Muhammadul Bagir bin Yahya, Al-Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas, Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, guru kita Ustaz Ubaidana Khalid, maupun guru-guru lainnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat salam kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita akan kembali melanjutkan pelajaran hadis yang ke-34 daripada kitab Nurul Iman yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar. Semoga Allah panjangkan usia beliau, sehat badannya, murah rezekinya, kabul hajatnya, dan kita semua menjadi kesayangannya dunia akhirat. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari seorang sahabat baginda Rasul yang bernama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gala beliau telah bersabda, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, harrama alaikum, telah mengharamkan kepada kita seluruh umat manusia yang beragama Islam 3 perkara. Yang pertama, di dalam hadis ini, ugugal ummahat, durhaka kepada ibu dan bapak. Selalu yang lebih diutamakan kalimatnya ummahat, ibu-ibu, baru bapak. Padahal seseorang durhaka kepada bapak, dzambuhu azim, dosanya besar. Tapi durhaka kepada ibu, dosanya akbah wa a'dham. Dosa kepada ibu, dosanya lebih busuk, lebih jelek, dan lebih berat, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya didahulukan selalu kalimat ummahat, ibu. Durhaka kepada orang tua, bahasa Arabnya ugugul walidain. Dalam hadis ugugul ummahat, ugug artinya al-idha atau al-adha sadarat min qaulin au fi'lin. Kedurhakaan dari seorang anak laki perempuan kepada ibu bapaknya yang muncul dari 2 hal. Yang pertama dari ucapan, yang kedua dari perbuatan yang menyebabkan hati ibu bapak kita murka. Bahasa hadis lebih jauh lagi, tidak usah membuat ibu bapak kita murka. Kedurhakaan itu cukup, kata Nabi dalam suatu hadis yang lain, man ahzana walidai fagat aggahuma. Kalau seorang anak bikin ibu bapaknya sedih karena ulahnya, berarti anak itu telah dicatat durhaka kepada ibu bapaknya. Oleh karenanya bakti kepada ibu bapak hukumnya wajib dalam 3 hal. Yang pertama dalam urusan yang mandub, dalam urusan yang sunnah. Yang kedua dalam urusan yang mubah.
Yang ketiga, kata ulama sebagian, bahkan dalam urusan yang makruh, Masya Allah, illal haram, kecuali kepada perbuatan dosa. Kita tidak dianjurkan mentaati perintah mereka berdua, tetapi kita dalam agama disuruh mencari celah atau sela, agar bagaimana caranya tidak nampak kedurhakaan kita atas pembangkangan tersebut, saking menjaga hati mereka berdua. Subhanallah. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, ada orang ibadah 24 jam sujud, baca Quran, siang dia puasa, malam dia tahajud. Ketika dia menjawab panggilan ibunya dengan cemoohan kalimat Al-Qur'annya, uffin, fala taqul lahuma uffin. Kalau bahasa kita, ogah ah, cih, atau ah, maka seluruh ibadah kita selama 24 jam habis. Oleh karenanya di dalam Al-Quran ada dua perintah yang sangat mahal dan sangat penting. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam wahyunya, wa'budillah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan syirik, jangan menduakan Allah. Ini kalau seseorang syirik, dosanya besar. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, kepada orang tua berbuat baik. Ihsana muncul dari perbuatan. Dia gendong ibunya, dia kasih sesuatu kepada ibunya, dia suapi ibunya, akhlaknya bagus. Wabil walidaini ihsana. Kalau kalimat uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, ucapan yang paling baik. Bahkan kata ulama, suara kita lebih keras dari suara ibu kita, durhaka. Memandang mata ibu kita dengan pandangan marah, durhaka. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain, cucunya Rasulullah, beliau bersumpah, demi Allah, dari mulai saya mengenali diri saya sudah mulai tamyiz, sebelum usia balik sampai saya sudah tua, saya bersumpah belum pernah ibu saya lihat punggung saya. Artinya saya belum pernah membelakangi ibu saya, kecuali ketika saya masih bayi, saya dimandikan, mau tidak mau ibu saya punggungi. Tapi setelah saya sadar, saya mulai besar, demi Allah saya belum pernah membelakangi ibu saya, saking baktinya kepada ibu bapak. Makanya kalau ada orang durhaka kepada ibu bapak, saudara, di dunia Allah bikin susah. Di dalam suatu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, kullu dzunubi yuakhirullah ta'ala minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa, semua perbuatan murka, siksanya Allah tunda sampai hari kiamat. Illal uguqul walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibi fil hayat qoblal mamat. Kecuali durhaka kepada ibu bapak, Allah kasih siksa, Allah kasih murka, Allah kasih azab, dia masih hidup sebelum meninggal dunia. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau pernah berkata, salatu ayatin fi kitabillah magrunatin bithalatha. Ada 3 ayat Al-Quran, 3 rangkai ayat Al-Quran ini tidak bisa terpisah-pisah, harus nempel. La yaqballahu ta'ala minha wahidatun bi ghairi qarinatiha, kecuali nempel baru diterima. Ada 3. Yang pertama kata Allah dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Kalau ada orang taat sama Allah, sama Nabi, nggak taat, cuma-cuma. Ada orang taat sama Nabi tapi tidak taat kepada Allah, cuma-cuma. Betul. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Salatlah kamu dan bayarlah zakat. Kalau ada orang sholat nggak mau bayar zakat, benar apa salah? Benar apa salah? Atau sebaliknya, ada orang rajin ngeluarin zakat tapi nggak sholat,
Kira-kira benar apa salah? Jadi sholat sama zakat tidak bisa terpisah, sebagaimana ati Allah wa ati'ur Rasul. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Yang ketiga, bersyukurlah kepada aku dan berterima kasihlah Anda, kita ini, kepada ibu bapak kita. Kalau ada orang rajin ibadah tapi tidak berterima kasih kepada ibu bapaknya, maka ditolak oleh Allah. Atau ada anak bakti kepada ibu bapaknya tapi tidak ibadah kepada Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga hal tidak bisa terpisah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul minta izin mau jihad. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, kita tahu jihad itu mengorbankan nyawa kita untuk Allah. Betul? Pahalanya besar gak? Luar biasa besarnya, nyawa. Sehingga sahabat mendengar keutamaan tentang jihad, satu persatu datang. Ada seseorang anak mau ikut perang sama Rasulullah, minta izin. I'dzinli fil jihad ya Rasulullah. Izinin saya mau ikut jihad ya Rasulullah. Rasul tahu ini anak punya orang tua, sudah tua. Ahayyun walidaka, apakah ibu bapak kamu masih ada yang hidup? Qala na'am ya Rasulullah. Fabibirrihima fajahid. Kata Nabi, kamu gak usah ikut perang deh, pulang saja. Kamu senangi ibu bapamu, bakti kepada mereka, urus mereka berdua, itu adalah jihad untuk kamu. Artinya bakti kepada orang tua, pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada jihad fisabilillah. Makanya harus diperhatikan saudara. Di dalam Taurat pernah ditulis, zaman dahulu ketika diterapkan ilmu yang ada di Taurat, kalau ada anak mukul ibu bapaknya, man yadrib walidayhi gutil. Kalau ada anak mukul ibunya atau mukul bapaknya, hukum agama tersebut harus dibunuh anak itu. Wa man sokka walidayhi rujim. Kalau ada anak bohongin ibunya, bohongin bapaknya, maka wajib dirajam anak itu. Kalau kita bagaimana? Taubat, jangan kembali durhaka kepada ibu bapak kita, senangi mereka, Allah bakal terima taubat kita. Ini pusaka saudara yang ada pada diri kita, ibu bapak kita. Makanya di sini Allah mengharamkan durhaka kepada ibu bapak. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi pernah marah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi pernah mengumpulkan 40 kaum muhajirin, 40 kaum ansar. Disebabkan ada sahabat yang hampir meninggal dunia di luar agama Islam atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah gara-gara ibunya murka. Setelah dibimbing oleh Nabi, ibunya ridha, pendek cerita bisa ngucapin 2 kalimat syahadat, meninggal dalam keadaan Islam. Nabi kumpulin kaum muhajirin, kaum ansar. Nabi ceramah dengan wajah yang begitu merah. Bisa diartikan seperti marah-marah. Kata Nabi, man faddala zaujatahu ala ummih fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Siapa orang yang lebih mengutamakan istri daripada ibunya, dia tidak sakiti ibunya, dia tidak usir ibunya, dia tidak bentak ibunya, dia tidak pukul ibunya, dia hanya lebih memperhatikan urusan istrinya daripada ibunya, orang itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh seluruh malaikat Allah, dilaknat oleh seluruh manusia. Lam taqbal ibadatu sarfan wala adla. Ibadah wajib sunnahnya enggak ada yang diterima sama Allah. Hatta yatlub ridhaha, sampai dia mengemis minta ridho ibunya, wa yatub ilallah ta'ala, dan bertaubat kepada Allah subhanahu. Itu yang pertama, tentang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, wa wa'dal banati aidabnil banat, mengubur anak perempuan, artinya membunuh anak. Membunuh orang dosanya besar, ya, apalagi membunuhnya orang yang sangat dekat dengan kita, anak. Kalau zaman dahulu al-wa'ad di sini wa'dal banat aidabnal banat, mengubur anak hidup-hidup.
anak perempuan. Jadi zaman dahulu, di zaman jahiliyah, mereka punya dua rasa takut. Yang pertama takut miskin, sehingga kalau mereka punya anak udah kelebihan dikubur hidup-hidup. Ya, la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qit'an kabira. Kata Allah, jangan kau bunuh anak-anak kalian. Sesungguhnya kami, kata Allah, saya kasih rizki mereka dan kamu orang tua saya kasih rizki. Gak usah khawatir, karena membunuh anak-anak itu dosanya sangat besar. Yang pertama, takut miskin. Yang kedua, mereka bunuh anak perempuan saja karena takut jadi aib. Karena zaman dahulu, saudara, ada seorang sahabat namanya, kalau saya tidak salah, Ghasam bin Asim. Dia sahabat. Sebelum masuk Islam, Nabi pun kaget ketika dia masuk Islam. Dengar ceritanya, Nabi kaget. Ya Rasulullah, saya bunuh ada 8 anak perempuan saya. Saya kubur hidup-hidup. Gara-garanya anak yang pertama, perempuan anak saya, ditawan oleh musuh saya, dinikahi. Setelah dinikahi beberapa waktu berjalan, dia menikmati. Musuh saya menawarkan kepada putri saya itu, kamu sekarang mau balik ke bapamu apa sama saya saja? Dia pilih suaminya. Maka saya bersumpah, tidaklah saya punya anak perempuan, pasti saya bunuh 8 ya Rasulullah. Kata Nabi, kau harus bayar kafarah, bebaskan 8 budak. Ya Rasulullah, saya tidak punya budak, tapi saya punya onta banyak. Kata Nabi, bebaskan atau sembelih 8 unta. Banyak orang mengikuti tradisi tersebut, sehingga diungkapkan banyak orang dahulu membunuh anak perempuan. Yang ketiga dikatakan di sini wa man'an wahad. Ada 2 bahasa. Mana dia tahan diri. Kalau dia punya duit, dia tahan duitnya. Kalau dia punya ilmu, dia tahan ilmunya. Kalau dia punya tenaga, punya kemampuan nolong orang, dia enggak salurkan itu semua. Apalagi yang dimaksud dalam kalimat ini menahan hak yang wajib untuk dikeluarkan. Apa? Zakat. Ada orang wajib ngeluarin zakat, zakat fitrah atau zakat harta, nggak dikeluarin, maka hukumnya dosa besar di sisi Allah. Karena orang yang sholat tidak mau bayar zakat, dia dimurka oleh Allah SWT. Imam Ibn Abbas pernah di rumah didatangi sama tetangganya, wahai Ibn Abbas, tolong ada tetangga kita meninggal. Setiap dikubur, sudah digali tanahnya, di dalamnya ada ular. Kita sudah bongkar 7 kuburan. Mana jenazahnya, kata Ibn Abbas. Sayyidina Ibn Abbas lihat ini jenazahnya, coba gali lagi di sini nih tanahnya, dibongkar lagi, isinya ular yang lebih besar. Tanya sama keluarganya, ini orang muslim, orang mukmin? Iya betul, rajin ibadah, sangat rajin ibadah, tapi tidak mau bayar zakat. Kata Ibn Abbas, kuburkan saja mayat ini, kumpul bareng sama ular, biarin saja. Jadi orang tidak mau mengeluarkan kewajiban yang wajib dia keluarkan dari bab wajib tentang zakat, dia dosa. Atau bab di luar itu, punya ilmu dia tidak mau sampaikan kepada orang, punya duit dia tidak mau sedekah. Wahad, bahasa yang kedua, had, mengambil yang bukan haknya, bukan miliknya, ngeluarin nggak mau, ngambil doyan. Ngeluarin nggak mau, ya ngambil doyan, ngemis kerjaannya. Ini hal yang dilarang. 3 selesai yang diharamkan, tinggal sisa lagi 3 yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan, yang pertama waqara lakum gila wagal, ngegosip, ya naklul kalam, ya memindahkan omongan dengan segala bentuk tujuan yang tidak baik. Tentang gosip, gibah, namimah, fitnah. Laisal khobar kal ayan. Kalau kita dengar berita dari orang, jangan disampaikan kepada yang lain, kecuali kita lihat sendiri. Betul.
ente dengar ada itu kejadian? Iya katanya. Oh katanya. Ntar si Fulan dengar, saya tadi dengar dari dia. Ente lihat enggak kata dia? Kata-kata satu RT rame. Ini yang dimaksud gilwal gal, ya. Ini gilwal gal ini kebiasaan yang tidak baik, ya, tidak bagus. Lalu wa kathratas su'al, banyak bertanya, ya. Bertanya soal agama bagus, tapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas untuk ditanyakan itu yang dimaksud hal yang makruh, ya. Atau selalu bertanya kenapa kita harus sholat, kenapa kita sujud ke bawah, padahal subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, zat yang maha tinggi ada di atas, kenapa kita sujud ke bawah? Tanya terus, kayak zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel begitu, disuruh potong kerbau, tanya kerbau yang apa? Padahal cari aja kerbau biasa, udah tinggal potong selesai. Tanya lagi, kerbaunya laki apa perempuan? Tanya lagi, warnanya apa? Ya, akhirnya Allah turunkan, ya, intubdalakum tasukum dalam Al-Quran. Kau tanya sesuatu yang tidak ada, akhirnya dibikin ada sama Allah. Cari kerbau yang warna kuning, kemas-masan. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Saat itu ketemu. Kalau sekarang wallahu a'lam. Jadi orang terlalu banyak bertanya, ini hal yang makruh. Ya, innama halaka man qablakum kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiyaihim. Orang zaman dahulu binasa itu bukan karena mereka bodoh, kecerdasan keblinger. Tanya terus, akhirnya berselisih paham dengan para nabi-nabinya. Yang terakhir wa idha'atal mal. Idha'atal mal, menghambur-hambur uangnya. Ya, boros di dalam pengeluaran. Bicara pengeluaran ada 3. Kata ulama ada haram, ada mandub sunnah, ada mubah. Pengeluaran atau boros di dalam hal yang haram sudah pasti hukumnya dosa. Duit dipakai beli khamar, dipakai beli hal-hal yang memabukkan, dipakai main judi, pengeluaran tersebut haram. Ada lagi boros di dalam hal yang sunnah, nyumbang masjid, masukin duit ke tromol, bantu orang, nolong orang, pahala. Betul. Yang ketiga mubah. Mubah terbagi 2. Yang pertama, orang mengeluarkan tergantung keadaan dia. Dia biasa makan nasi pakai tahu, pakai tempe, ada tamu datang kasih nasi, tahu, tempe juga. Ini hal yang jaiz. Ada lagi seseorang mengeluarkan sesuatu di luar kemampuan dia. Biasa makan nasi pakai tahu tempe, datang tamu minjem duit bikin kebuli. Nikahkan anaknya mestinya pengeluaran 2 juta karena pengen sesuatu yang mewah, minjem duit sampai 20 juta. Biasa cukup nih untuk 2 juta karena maksakan sesuatu. Ini halal tapi mubadzir. Mubadzir adalah idha'atil mal. Setelah pernikahan, malam pertama selesai, besoknya pusing bayar utang. Nah, ini memaksakan kehendak, hal yang mubah menjerumuskan dia kepada idha'atil mal. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita kehadiran tamu para ulama, para guru dari Singapura yang dibawa pula oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Bushairi, hadir bersama guru kita Ustaz Anwar Hussein. Beliau adalah Imam Masjid Khalid di Singapura. Maka kita minta kepada beliau untuk memberikan sambutannya untuk kita semua. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin,
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali ingin saya mengatakan bahwasanya tidak layak saya berdiri di hadapan ini, di hadapan para habaib dan ulama untuk membicarakan bicara ini, tetapi atas perintah daripada sahibul majlis Al-Habib Muhammad Bagir, maka insya-Allah saya akan memberikan sedikit sebanyak ucapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ini dengan barakahnya insya-Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita orang Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita di antara mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Ini adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atas dasar bagaimana manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka beribadat kepadaku dan mengenal kepadaku. Ini adalah maksud kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Allah tidak menciptakan kita atas sebab keduniaan. Allah tidak menciptakan kita atas sebab pangkat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan dia mau lihat siapa di antara kita ada ahsanu amala. Seperti mana Allah mengatakan dalam suratul Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu ada amalan yang terbaik sekali. Kita berdoa insya-Allah dengan barakah majlis ini Allah menjadikan kita di antara mereka-mereka yang beramal ahsanu amala insya-Allah. Mudah-mudahan Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Nabi SAW mengatakan, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jal illa haffat bihimul malaika wa rasyiyat alaihimur rahmah wa dzakara Allahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul manusia dalam sebuah majlis yadhkuruna Allah azza wa jal, yang mana mereka ingat kepada Allah, illa haffat bihimul malaika. Majlis yang mana nama Allah disebut di dalamnya, malaikat-malaikat akan mengelilingi majlis tersebut. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan datang kepada majlis yang lalai walaupun berjuta-juta manusia berada dalam majlis tersebut. Tetapi kalau 2 orang, 3 orang dalam satu jamaah, yazkuruna Allah azza wa jal, ingat kepada Allah, illa haffaz bihimul malaikah, malaikat-malaikat akan turun dan mengelilingi majlis tersebut. Wa rasyiyat alaihimur rahmah, Allah memberikan rahmat kepada mereka-mereka yang ingat kepada Allah, yang mereka-mereka yang ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka-mereka yang mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa rasyiyat alaihimur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah akan sebut nama tiap-tiap daripada kita insya-Allah. Kita telah datang kepada majlis ini dengan niat salihah. Kita datang ke majlis ini untuk ingat kepada Allah. Kita tidak datang kepada majlis ini kerana keduniaan. Kita datang kepada majlis ini dengan niat bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita diberikan rahmat Allah, bagaimana kita diberkati oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikatnya, wa dzakarallahu fi man 'indah, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa tak perlu untuk saya membicarakan banyak lagi disebabkan masa dan disebabkan di hadapan para ulama dan habaib. Maka saya akan mengkhatamkan ini majlis ini dengan menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi kita SAW sebelum dia meninggal dunia, dia mengatakan, taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan kepada kamu, yakni umat, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada, yang mana kalau kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu sekali-kali tidak akan sesat. Kalau kamu pegang kepada dua perkara ini, lan tadillu abada, sekali-kali kamu tidak akan sesat. Pertama sekali Nabi SAW mengatakan kitab Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua adalah wa itrata ahli baiti, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, adalah keturunanku. Maka Nabi kita SAW mengingatkan kepada kita pentingnya kita umat Islam, lebih-lebih lagi kita berada dalam zaman fitnah, dalam zaman yang mana orang Islam sendiri keliru dalam agamanya. Maka Nabi SAW telah memberikan kepada kita isyarat, pegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan pegang kepada ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, antum di Jakarta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran ramai daripada keturunan Nabi SAW. Keturunan Nabi SAW, lebih-lebih lagi daripada keluarga Ba'alawi. Mereka menjadi sebab sebarnya Islam di Indonesia. Mereka menjadi sebab sebarnya Islam di India. Mereka menjadi sebab sebarnya Islam di negeri kami, Singapura. Mereka menjadi sebab sebarnya Islam di Malaysia. Mana lagi negeri, kita lihat banyak sekali tempat-tempat yang mana yang menyebarkan agama Islam, ulama daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka negeri Indonesia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran ramai daripada keluarga Ba'alawi. Dan majlis yang diasaskan ini, yang kita berada di dalamnya, diasaskan oleh ulama daripada keluarga Ba'alawi. Sahibul majlis kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada istiqamah untuk kita mendekatkan diri kita dengan mereka, supaya kita dapat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita mendapatkan manfaat daripada manfaat yang mereka memberikan insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita hidayah. Ini nikmat yang besar jemaah dirahmati Allah. Saya dimuliakan oleh Allah dapat hadir ini dengan majlis seperti ini. Majlis yang sangat mengkagumkan, majlis yang penuh dengan barakah, dengan kehadiran ini para habaib dan ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat, memberikan kepada kita afiat di dunia wal akhirah, matikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW insyaallah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala habibihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, wabil khusus orang tua kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, hadir bersama pula Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, hadir bersama Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habshi, Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, hadir bersama Al-Habib Muhsin Abu Khtaim dan para habaib yang lainnya. Dan alhamdulillah hadir bersama guru kita Kiai Haji Ubaidillah Khalid, guru kita Kiai Haji Ahmad Bushairi, dan tamu kita dari Singapura Imam Masjid Khalid Al-Ustaz Anwar Hussein yang tadi telah menyampaikan nasihatnya untuk kita, pesannya untuk kita, wasiatnya untuk kita. Kita doakan agar beliau semua, khususnya tamu kita, diberikan panjang umur, sehat afiat. Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena waktu yang terbatas dan kita sudah dapat banyak ilmu. Kalau kebanyakan nanti yang awal-awal lupa. Iya, dikasih banyak, awal-awal lupa. Ini udah berapa karung tadi ilmunya. Satu guru kasih ilmu satu karung, nggak tahu tuh karung dibawa apa ditinggalin di sini. Dibawa apa ditinggalin? Nah, orang kita sekarang banyak suka ngedenger ilmu tapi cuma ditinggalin,
nggak dibawa sampai ke rumahnya. Cinta sama Nabi, sholawat sama Nabi, khusyuk di tempatnya, nyampe rumah lupa lagi. Bawa Rasulullah SAW ke rumah kita, hidupin syariatnya, hidupin ajarannya yang tadi disampaikan. Sebenarnya saya punya janji untuk membahas tentang bagaimana cara kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. PR kita di minggu yang lalu, mungkin ini PR-nya kita tunda minggu yang akan datang, biar jamaahnya penasaran datang lagi ke sini. Ya iya, kalau dibahas sekarang juga waktunya udah terlalu malam. Tapi ada satu yang pengen disampaikan. Hari ini juga kita berduka cita, ada salah satu guru kita Al-Habib Helmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau salah seorang murid guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang wafat kemarin setelah menghadiri haul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ini Habib Helmi saya ngalamin waktu di Darul Mustafa, Habib Alwi juga ngalamin, sahabat dekat beliau, dan juga para habaib yang lainnya. Beliau di Darul Mustafa dari tahun 1998 sampai 2003 kalau tidak salah. Salah satu kenapa saya ingin ajak jamaah biar tahu juga, biar kenali juga, karena luar biasa, ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap datang kita ke majelis, kita mengharap kita dicintai oleh Allah, sama seperti beliau. Beliau menghabiskan waktunya dakwah. Kemarin dikisahkan sebelum beliau meninggal dunia, malam sebelumnya bertemu dengan salah satu sahabat kita, Ustadz Khairuddin. Habib Helmi bilang ketika mau masuk ke makam makbarah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau mengatakan seperti ini, enak ya orang yang dekat dengan beliau Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, aulia Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga kepengen dekat sama beliau nih Al-Habib Saleh. Tatkala masuk, selesai setelah wudunya, masuk ke dalam ruangan makam, beliau melambaikan tangannya dengan Ustadz Khairuddin mengatakan, saya duluan ya. Saya duluan. Didapati besok paginya hadir haul, ternyata dia tertidur dalam haul, bangun dengan kejang-kejangnya, dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau pilihan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan yang baik. Nah, kita berharap, kita belum tahu bagaimana keadaan kita nanti ketika Allah mencabut nyawa kita. Apa ada di antara kita yang tahu ketika Allah cabut nyawa kita, oh insya Allah saya dicabut nyawa saya lagi sholawat sama Nabi Muhammad? Belum tahu. Oh insya Allah saya dicabut nyawa saya lagi sujud? Belum tahu. Nah, ini orang-orang yang sudah diambil nyawanya oleh Allah dalam keadaan yang baik. Kita belum tahu, tapi mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang baik, amin ya rabbal alamin. Setelah saya musyawarah dengan Dewan Guru, juga dengan Al-Habib Muhsin, insyaallah selepas majelis, jamaah yang punya kesempatan, yang ada wudu, kita akan sholat gaib bersama, yang tadi tidak menghadiri sholat jenazah beliau, insyaallah setelah nanti selesai daripada majelis ini. Namun kita sambung majelis kita, yuk sama-sama kita tutup majelis kita seperti biasa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan oleh guru-guru kita, keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak tahu, berharap hidup kita penuh dengan zikir kepada Allah. Jadi nanti ketika malaikat Israel datang menghampiri kita, keadaan kita sedang berzikir kepada Allah. Siapa yang menginginkan wafat dalam keadaan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah kita yang datang ke tempat ini bukan orang yang semua suci. Kita pun datang ke tempat ini bukan orang yang suci. Seperti saya, kalau bukan di majelis seperti ini nggak bisa nangis sama Allah, nggak bisa khusyuk sama Allah. Tapi duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merasakan kekhusyuan, berkah dari perjuangan guru mulia kita Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, berkah dari perjuangan guru-guru kita, dewan guru dan para habaib, para kiai, para ulama yang lainnya. Kita merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan enaknya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merasakan kenikmatan ini sampai nanti ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiada nama yang lebih indah melainkan namanya. Tiada sebutan yang kita nikmati menyebutkannya kecuali hanya Dialah Allah. Maha pengampun, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tidak pernah kita ketahui. Allah mengetahui setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita. Duduk kita Allah mengetahui, berdiri kita Allah mengetahui, tidur kita Allah mengetahui, dalam keadaan ramainya kita Allah mengetahui, sendirinya kita Allah mengetahui. Allah mengetahui setiap perbuatan kita, setiap dosa-dosa kita, setiap maksiat kita. Namun Allah lah yang menutupi setiap dosa dari kita. Dialah Allah dengan kasih sayangnya yang melihat orang yang berbuat dosa namun menutupinya. Tidak ada yang melebihi kasih sayang Allah. Tidak ada yang melebihi kecintaan Allah. Ya Allah, kami bersimpuh di rumah-Mu, rumah dari rumah-Mu, tempat yang paling Engkau cintai dari seluruh muka bumi, masjid-Mu, dengan berharap kumpul di rumah-Mu, tempat yang paling Engkau cintai, mengharapkan cinta-Mu. Maka cintailah kami ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, lisan ini berdosa kepadamu. Ya Allah, kedua mata ini berdosa kepadamu. Ya Allah, kedua tangan ini berdosa kepadamu. Ya Allah, hati ini berdosa kepadamu. Ya Allah, kedua telinga ini berdosa kepadamu. Ya Allah, kedua kaki ini berdosa kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, karena kami mengetahui tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Tumpukan dosa yang hanya kami kumpulkan, hancurkanlah semua ya Allah. Gantikan dengan pahala-Mu, gantikan dengan kebaikan-Mu, gantikan dengan hasanat dari-Mu, gantikan dengan derajat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Jangan haramkan lisan kalian menyebut namanya. Jangan haramkan hati kalian menghadirinya.
Setiap waktu kita lalai darinya, maka jadikanlah waktu ini kita menghadirinya dengan menyebut namanya, menghadirinya. Allah pula akan menyebut setiap nama kita di sisinya. Berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Kita mengharapkan tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Jangan keluarkan kami dari tempat ini melainkan Engkau sucikan hati-hati kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah, insyaallah kita selepas daripada majlis ini mensolatkan gaib. Disebutkan kita yang mensolatkan jenazah dengan keberkahan solat jenazah, jenazah tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Dan yang mensolatkannya pula mendapatkan sama pengampunan Allah Subhanahu wa taala seperti solat jenazah tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu mengharapkan pengampunan Allah. Kita selalu mengharapkan pengampunan Allah sampai detik-detik hayat kita, di akhir hayat kita, nyawa kita, ajal menjemput kita, kita semua dalam keadaan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah malam minggu kita akan berziarah, nanti akan ditentukan tempatnya, dan insyaallah pula persiapan istiqbal kita untuk haul guru mulia kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, insyaallah yang akan bertepatan tanggal 22 Agustus ini, tepatnya malam Ahad, malam Minggu, di makam beliau di Masjid At-Taubah Kalibata. Ajak jamaah yang lain, kabarkan jamaah yang lain yang belum tahu biar tahu. Satu orang yang hadir kita ajak itu dapat pahalanya seperti dunia dan seisinya. Dapat pahalanya lebih mulia daripada mobil Mercedes. Rasulullah yang bilang, ya, satu orang kita ajak ke jalan Allah dapat hidayah Allah karena kita
itu khairun laka min humrin ni'am, lebih baik daripada humrin ni'am. Humrin ni'am itu onta merah, dulu di zaman Rasulullah lebih mahal dari mobil Mercedes. Jadi kita yang belum sempat punya mobil Mercedes, paling enggak punya pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Kita aja keluarga, dan insyaallah tanggal 24-nya tepatnya malam Selasa kita masih belum dapat tempat, namun insyaallah kita akan adakan hall juga untuk guru mulia kita bersama-sama, entah di Masjid Istiqlal atau di Masjid Al-Munawwar, dimanapun tempatnya nggak masalah, yang penting semangatnya di hati kita, insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الأليم متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا بهذه الدنيا وفي أخرانا اصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب ندانا ذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بالقبول إقبال صلاح كل حال يحول الأحوال إلى أحسن الحال يغفر الذنوب ويستر العيوب ويشف كل الكروب يجمعنا وإياكم بحبيبك المحبوب على هذه النية وعلى كل نية صالحة يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين في هذا الشهر الكريم يعيد علينا وإليكم سنينا عديدة وأعوام مديدة في خير ولطف وعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة نوى سلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا حبيب عمر محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا فتب علينا توبة توسي لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه أداد تشت الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. قبول وصلاة غائب أبي محسن الصلاة على جنازة الغائب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت على إبراهيم عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر له. الله أكبر. يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعافي واعف عنه واغفر من نزوله ووسع مدخل السلم والماء والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدل دارنا خير من زوج ودخل الجنة وعلم النار. الله أكبر. اللهم تحرمنا أجره ولا تفتنا بغفر لنا ولا أخواننا الذين سبقونا بالإيمان تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله واسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واجمعه بسيد الكونين وسلف السادة العلويين من معهم من أولياء المقربين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وإياهم من المنظورين بعين العناية منظورين بعين الرعاية على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه وأمته والدينا ووالدكم. الفاتحة. السادة العالمين من معهم من أولياء المقربين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وإياهم من المنظورين بعين العناية منظورين بعين
جامع خيرات الدنيا والآخرة لا هديني ولا كل صالح وإله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه وأمته وأهل دينه ووالدكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم